Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrin Nurfitasari dan rekan saya Vidya Rahmatil Safrilia. Di sini kita dari kelompok 10 mikrobiologi dasar yang akan membahas mengenai pembelahan sel meiosis. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan pembelahan sel itu? Pembelahan sel merupakan peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih menjadi sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. Sel sebagai bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Baik, selanjutnya ada meiosis. Meiosis sama dengan berkurang. Meiosis merupakan salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual untuk memproduksi sel gamet seperti sperma maupun sel telur. Ciri utama dari meiosis adalah prosesnya terjadi dalam dua tahapan pembelahan. Baik, selanjutnya di sini ada struktur dari pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis berfungsi menghasilkan sel gamet. Terdiri dari sel gamet nanti akan terdiri dari sel telur dan sel sperma. Baik, selanjutnya di sini ada fase-fase pembelahan meiosis. Yang pertama ada meiosis 1. Meiosis 1 di sini terdapat beberapa. Yang pertama ada profase 1. Proses dari profase 1 ini diawali dengan leptoten, di mana kromosom yang terdiri dari serat kromatin memanjang dan membentuk struktur kromomer dan mengarah ke sentriol. Kromosom yang sama kemudian dipasangkan atau disebut dengan zigoten. Pemasangan kromosom dibantu oleh kompleks protein sinaptomal agar stabil. Kromosom kemudian memasuki tahap diplonema, yaitu hilangnya kompleks protein sinaptomal dan kromosom mengalami pindah silang. Pada profase 1 ini diakhiri dengan diakinesis atau pemadatan kromosom dan rusaknya membran inti, sehingga nukleus menghilang dan kromosom ditarik keluar oleh benang sentriol. Selanjutnya ada tahap kedua yaitu metafase 1. Metafase adalah fase di mana kromosom yang terikat pada benang berkumpul pada secara sejajar pada ekuator sel. Selanjutnya ada anafase 1. Pada anafase ini, kromosom akan bergerak ke dua kutub yang berlawanan, sedangkan sentromer masih utuh. Dan yang terakhir ada telofase 1. Pada telofase, terbentuk dua inti anak dan terjadilah sitokinesis atau pemisahan membran yang kemudian menghasilkan dua sel anak. Baik, selanjutnya di sini ada meiosis 2. Pada meiosis 2 ini sama dengan meiosis 1. Yang pertama ada tahap profase 2. Profase 2 terjadi pada kedua anak hasil meiosis 1 secara bersamaan. Pada setiap profase membelah menghasilkan dua sentriol di sekitar kromosom. Sentriol kemudian bergerak ke ujung-ujung kutub yang berbeda. Yang kedua ada metafase 2. Pada metafase 2 ini, kromosom kembali berjejer pada garis ekuator dan sentromer membelah membentuk dua anak kromosom. Selanjutnya ada anafase 2. Masing-masing anak kromosom bergerak ke ujung kutub yang berlawanan karena ditarik oleh benang spindel sentriol. Dan terakhir ada telofase 2. Pada telofase 2 ini, kromosom telah selesai berpindah ke ujung dan membran inti terbentuk menyelubungi kromosom untuk membuat dua inti sel baru. Lalu terjadi sitokinesis, yaitu dapat diartikan sebagai pembelahan sitoplasma menjadi dua dan menghasilkan dua sel anak baru. Jika dijumlahkan, maka total 4 sel anak dihasilkan oleh meiosis yang materi genetiknya setengah dari induknya. Baik, selanjutnya ada regenerasi jaringan epidermikulis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Regenerasi jaringan epidermis kulit. Meiosis merupakan pembelahan sel yang terjadi dalam pembentukan sel-sel kelamin atau sel telur dan sperma, yang merupakan bentuk pembelahan sel yang terjadi untuk menghasilkan sel benih atau sel gamet.
Proses ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Replikasi DNA terjadi sebelum meiosis 1 dan sel mulai membelah 2 kali jumlah DNA sel normal. Meiosis melibatkan replikasi DNA dalam sel serta diikuti dua kali pembelahan sel. Nantinya akan terbentuk 4 sel anakan yang masing-masing memiliki 23 kromosom. Pada pria, keempat sel akan hidup dan berdiferensiasi menjadi sperma matang, sementara pada wanita hanya akan ada 1 sel anakan yang hidup dan dihasilkan embrio dengan kromosom total 46. Next. Kemudian ada oogenesis. Proses oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium yang terjadi pada tubuh wanita. Mulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Meiosis, pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet, di mana masing-masing gamet memiliki jumlah kromosom setengah sel dari sel induknya. Sel induk telur atau oogonium kemudian akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer membelah secara meiosis, tetapi hanya pada fase profase, yaitu tahap pertama meiosis. Pembelahan meiosis berhenti hingga bayi perempuan dilahirkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, proses oogenesis berlanjut ketika masa pubertas. Oosit melanjutkan pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 2 sel haploid yang disebut oosit sekunder untuk sel yang lebih besar, sedangkan sel yang berukuran lebih kecil disebut badan kutub primer. Next. Kemudian ada spermatogenesis, yaitu proses saat spermatozoa haploid berkembang dari sel germinal di tubulus seminiferus testis. Next. Tahap spermatogenesis dimulai dengan pembelahan mitosis sel induk yang terletak dekat dengan membran basal tubulus. Sel-sel ini disebut sel induk spermatogonial. Pembelahan mitosis ini menghasilkan 2 jenis sel. Sel tipe A mengisi kembali sel induk dan sel tipe B berdiferensiasi menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer membelah secara meiosis 1 menjadi 2 spermatosit sekunder. Setiap spermatosit sekunder membelah menjadi 2 spermatid haploid yang sama melalui meiosis 2. Spermatid diubah menjadi spermatozoa melalui proses spermiogenesis. Spermatid kemudian berkembang menjadi spermatozoa yang juga dikenal sebagai sel sperma. Dengan demikian, spermatosit primer menghasilkan 2 sel, yaitu sel spermatosit sekunder dan 2 sel spermatosit sekunder yang kemudian menghasilkan 4 spermatozoa dan 4 sel haploid. Lanjut. Dan kesimpulan pada presentasi kami, yaitu pembelahan sel secara meiosis, yaitu pembelahan sel yang terjadi pada kelamin yang bertujuan untuk menghasilkan gamet melalui gametogenesis. Pembelahan sel secara meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis dikatakan juga sebagai pembelahan reduksi karena jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan bersifat haploid dan berbeda dengan induknya. Beda halnya dengan pembelahan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, masing-masing dengan tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.